Halo semuanya, perkenalkan saya Faliza Aprilianti dengan NPM 233402098 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Siliwangi. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas studi kasus penting mengenai Health and Safety Environment atau HSE dengan fokus pada kebakaran kilang minyak PT Pertamina yang terjadi berulang selama 4 tahun terakhir di beberapa lokasi seperti Balikpapan, Dumai, Cilacap, Balongan, dan Pelumpang. Kasus ini tuh menjadi pengingat keras bahwa keselamatan kerja dalam industri berisiko tinggi seperti migas merupakan hal mutlak dan harus dikelola dengan serius. Nah, yang pertama kita akan mengidentifikasi bahaya yang seharusnya diantisipasi oleh PT Pertamina ini. Yang pertama itu ada bahaya langsung. Nah, ini tuh meliputi bahaya fisik dan kimia di lapangan. Bisa dari bahan mudah terbakar dan meledak, seperti minyak mentah dan gas. Lalu ada peralatan mekanis seperti pompa dan pipa yang bisa mengalami kebocoran atau kerusakan. Selanjutnya ada bahaya listrik seperti isolasi buruk atau percikan arus pendek. Selanjutnya ada bahaya termal karena proses di kilang melibatkan suhu tinggi dan tekanan besar. Lalu yang harus dikelola oleh atau diantisipasi oleh PT Pertamina ini bahaya tidak langsung. Seringkali ini tuh berasal dari yang pertama, tindakan tidak aman seperti tidak menggunakan APD atau merokok di area beresiko. Selanjutnya ada kondisi kerja buruk seperti ventilasi tidak memadai, sistem deteksi kebakaran yang rusak atau jalur evakuasi yang terhalang. Lalu ada akar masalah. Ini tuh mengacu pada kelemahan dalam sistem manajemen ketiga, antara lain tidak ada kebijakan keselamatan yang jelas dan dikomunikasikan. Lalu ada fokus berlebihan pada produksi tanpa mempertimbangkan resiko keselamatan. Kurangnya pelatihan, prosedur darurat, dan inspeksi rutin. Dalam kasus Pertamina, seluruh jenis bahaya ini saling terkait dan menjadi penyebab utama kebakaran berulang. Selanjutnya, kita membahas tata cara pengendalian bahaya untuk semua tingkatan. Yang pertama itu ada eliminasi. Ini tuh seperti menghapus sumber bahaya jika memungkinkan. Nah, itu tuh misalnya menghentikan penggunaan bahan yang sangat reaktif jika bisa diganti. Yang kedua itu substitusi, mengganti bahan atau proses dengan yang lebih aman. Lalu ada rekayasa teknis atau engineering control. Ini tuh bisa menggunakan ventilasi industri untuk mengurangi akumulasi gas. Lalu gunakan sistem deteksi dan alarm kebakaran otomatis. Lalu menggunakan isolasi area berisiko tinggi dari area umum atau perumahan. Lalu ada kontrol administratif. Kita bisa menerapkan SOP yang jelas untuk semua aktivitas kerja dan keadaan darurat. Lakukan pelatihan rutin dan simulasi evakuasi. Lalu bisa evaluasi kerja secara berkala dan lakukan audit keselamatan. Lalu kita bisa menggunakan alat pelindung diri, sehingga wajib menggunakan seperti helm keselamatan, baju tahan api, masker pernapasan, sarung tangan anti panas, dan sepatu safety. Nah, langkah-langkah ini tuh harus berjalan serempak agar risiko kecelakaan bisa ditekan seminimal mungkin. Pembahasan yang ketiga yaitu standar operasional HSE yang wajib diterapkan. Yang pertama itu ada standar regulasi nasional dan internasional. Ada PP nomor 50 tahun 2012. Ini tuh mengatur kewajiban penerapan sistem manajemen K3 mulai dari identifikasi risiko, pelatihan, inspeksi, hingga pelaporan kecelakaan. Lalu ada ISO 45001-2018. Nah, ini tuh standar internasional manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang menekankan keterlibatan pimpinan puncak, pendekatan manajemen risiko secara proaktif, evaluasi, dan peningkatan berkelanjutan. Lalu ada OHSAS OSAS 18001-2007. Ini tuh standar pendahulu yang masih relevan dalam hal penekanan terhadap manajemen risiko dan pengendalian bahaya. Yang kedua, ada standar teknis K3 di industri migas. Yang pertama ada fire protection,
seperti sistem deteksi, alarm, dan pemadam kebakaran otomatis. Lalu ada hazardous material control, semua bahan berbahaya harus memiliki pressure relief device dan labeling yang sesuai. Lalu ada egress system, jalur evakuasi harus selalu terbuka dan ditandai dengan baik. Lalu ada radiation and noise control, serta medical and first aid harus disiapkan sesuai resiko. Lalu yang ketiga ada pendekatan PDCA atau Plan Do Check Act. Model ini tuh menjamin sistem keselamatan tidak hanya berjalan di awal, tetapi juga dievaluasi dan disempurnakan secara berkala agar lebih adaptif terhadap perubahan kondisi lapangan. Kebakaran berulang di kilang minyak Pertamina adalah pelajaran serius tentang pentingnya penerapan sistem HSE yang kuat dan disiplin. Dengan mengidentifikasi bahaya, menerapkan pengendalian yang tepat, dan mengikuti standar regulasi serta internasional, perusahaan seperti Pertamina dapat melindungi pekerja, aset, dan lingkungan, serta menjaga keberlangsungan operasional yang aman dan efisien. Keselamatan bukanlah pilihan, keselamatan adalah kewajiban. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat.